Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Widam Rizi akan melaksanakan tugas pertemuan 12 yaitu Matkul Pendidikan Pancasila. Bulan Juni mungkin adalah bulan yang spesial bagi beberapa orang dan juga negara ini karena pada bulan Juni lahir Bapak Proklamator Indonesia atau mungkin akrab disapa dengan Bung Karno. Dan bukan hanya itu saja, tapi pada bulan Juni ini juga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita ini. Tapi juga ada hal sedihnya, yaitu meninggalnya Bapak Insinyur Soekarno juga terjadi di bulan Juni. Nah, mari kita langsung ke topiknya. Bapak Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama kerennya Kusno Sasrodiharjo. Dia lahir dari pasangan Raden Sukemi Sasrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena waktu kecil sing sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo Dikromo di Tulungagung. Dan Soekarno kembali tinggal dengan ayah ibunya pada tahun 1909 di Mojokerto. Nah, saat di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala RT Inlandse School dan Soekarno pun sekolah di tempat itu juga. Sejak tinggal kembali bersama orang tuanya, Soekarno mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno agar dirinya tidak sakit-sakitan. Karena menurut kepercayaan orang dulu mungkin namanya terlalu berat atau mungkin dianya tidak kuat dikasih nama seperti itu. Makanya dia mengganti namanya menjadi Soekarno. Dan dapat tumbuh dengan sehat setelah mengganti namanya. Dan sejak kecil Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Dan karena kecerdasannya itulah Bapak Insinyur Soekarno bisa berpidato dan pidatonya berhasil melahirkan Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, untuk pertama kalinya konsep dan rumusan awal Pancasila dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara NKRI ini. Sayangnya pada tahun 1970, tanggal 21 Juni, Bung Karno wafat akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak napas, dan rematik. Soekarno bertahan selama 5 tahun dari penyakitnya tersebut, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dengan status sebagai tahanan politik. Ya, cukup mengenaskan karena dia itu Bapak Proklamator Indonesia, tapi wafatnya sebagai seorang tahanan politik. Ya, itulah kerasnya Indonesia. Dan dia akhirnya dikebumikan di Blitar, Jawa Timur. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.